seperti itu. Kemudian saya tanya lagi nih, kenapa mengenai CV ya? CV ini apakah setiap pendamping advokat itu juga harus menyampaikan CV? Atau yang menyampaikan CV itu hanya sebagai materi utama yang angka satu? Oke, untuk CV itu akan ditayangkan 15 menit sebelum mulainya pelajaran. Jadi ketika instruktur sedang berada di main room, CV itu akan dikeluarkan di setiap kelas. CV setiap instruktur. Jadi masing-masing instruktur menyiapkan CV. Jadi ketika mahasiswa menunggu instruktur untuk masuk ke kelas, mahasiswa akan nanti melihat dulu ini profilnya si instruktur seperti apa, dari mana, backgroundnya apa, seperti itu, dan nanti juga disandingkan ada yang namanya video seperti itu. Itu yang bisa menanggapi nanti Pak Slamet, Pak Saron. Itu untuk seperti itu nanti Pak Slamet yang akan menjelaskan, karena saya lebih ke teknisnya seperti itu. Oke, ada lagi barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut lagi ke teknis bagaimana cara menggunakan Zoom. Masuk di 150. Iya, 120. 2 jam. Oh, di main room itu kan 15 menit nanti. Di main room itu kan sebelum mulainya pelajaran itu kan kumpul dulu di main room. Itu 15 menit. Ya, ini tak kasih contoh yang struktur masyarakat ya. Nah, ini kan Pak Dodi kan sebagai koordinator dari 4 instruktur nih. Nah, ini jam 1 berarti nanti 15 menit sebelum masuk ke kelas itu kan di main room. 13.15. Ini kan 150 nih. Ini kan 150. Jam 1.15 nanti baru masuk ke kelas gitu. Gimana? Ya. Di main room. Berarti nanti 13.16 baru masuk ke kelas masing-masing. Ya, breakout room. Selesai. Berarti nanti 15.15 itu balik lagi ke main room. Ya. Iya, jadi kan 15.15 kan berarti kan sudah tutup tuh di kelas masing-masing. Berarti kan otomatis si mahasiswa juga keluar dari room. Nah, si instruktur itu kembali lagi ke main room. Enggak, siswa udah out. Yang balik ke main room hanya instruktur. Iya. Tesnya itu nanti ada waktu tersendiri. Ada session sendiri di session 10 ini. Nanti di sini nih. Ini kemarin harusnya
Pak Wagiman juga baru menyadari bahwa ada kesalahan di sini. Ini ujian masa ajar kelas. Ini harusnya ada waktunya. Nanti waktu tersebut saya susulkan di grup. Yang jelas untuk ujian nanti di sini. Ya. Di mana? Ya. Pemaparan. Ya. Pemaparan berikut diskusi di sini. Dan di 120 menit itu kan nanti di modul itu dikasih yang namanya tugas. Nah, nanti ada yang namanya diskusi, terus pada saat di pemaparan itu ada diskusi dan ada tugas. Anak-anak suruh mengerjakan tugas tersebut yang ada di modul. Mengawal di luarnya, ketika nanti ada mahasiswa atau instruktur yang salah kelas. Jadi semisal takutnya Mas Isan sudah mengajar di kelas A, nanti Mas Nugroho masuk di kelas A, jadi kan double. Nah, nanti saya yang akan mengatur di di luar gitu. Saya di sini saya punya akses untuk memindahkan secara manual otomatis tanpa harus si instruktur itu mengetahui mengetahui langsung pindah ke kelas masing-masing gitu. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk bagaimana perpindahan dari main room ke breakout room, terus dari breakout room pindah ke main room. Iya. Dijiwai gue Mas Nugroho. Operator utama sampean yang memindahkan. Jadi ini kan nanti setiap room itu kan ada operator utama masing-masing instruktur gitu kan. Nah, saya itu sebagai operator utama. Nanti ketika instruktur atau si operator pendamping instruktur dia tidak bisa masuk ke kelas, nanti otomatis saya yang akan memindahkan begitu. Ya. Begitu. Dalam kontrol. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk ini bagaimana cara perpindahan ke main room dan breakout room? Karena ini dasar nanti untuk ketika sudah selesai maupun sebelum mulainya pelajaran. Takutnya instruktur itu nanti malah keluar dari Zoom. Keluar dari Zoom karena tidak tahu, terus tahu-taunya di close gitu kan. Itu bahaya karena kita dipantau oleh Kemendikbud gitu. Jadi setiap kelas nanti dipantau. Dari perwakilan Kemendikbud itu masuk di kelas masing-masing materi sebagai pengawas. Di situ mengawasi para instruktur bagaimana cara mengajar dan lain-lain seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya lanjutkan ke sini. Ini yang maaf, saya ingin menanyakan. ya gimana Pak? Ya. Ya, gimana Pak? Pak Taron? Pertama, untuk tes suara ini, apakah ada suara yang sulit? Tadi ketika suaranya agak drop ini nggak jelas. Dari suara Mas Tiang ini, saya dengar suaranya agak kurang jelas. Nah, oleh karena itu ini perlu dijadikan
Masalah sinyal itu ya. Kemudian tadi saya tertinggal ya, saya baru ya sholat sehingga saya tertinggal dari awal. Saya bisa menganggap bahwa 15 menit ini untuk prolog ya. Betul. Dan masuk materi. Betul. Dan yang 15 menit sebelum akhir itu mengakhiri. Betul. Ya betul. Dan yang kedua, tadi sekarang masuk dari main room ke break room ya. Ya, betul. Ini misalnya sebagai pembantu di situ tidak perlu panik karena sudah otomatis ada instruktur di masing-masing kelasnya. Gimana? Gimana Pak? Mohon diulangi Pak. Ini sudah banyak yang masuk ke kelas sebelum diminta. Bentar. Oke. Mungkin kita beralih ini dari main room, kita masuk ke kelas A. Itu kelas A, dipencet di breakout room di pojok sebelah kiri. Dipencet, lalu klik join. Sebelah kiri. Iya, breakout room. Oke. Kita pindah ke kelas A. Breakout room dipencet, kita ke kelas A dan klik join. Oke, ini kita sudah pindah di kelas A. Ini kita sudah pindah di kelas A. Nanti berarti di sini kan ada kelas A. Berarti nanti Pak Dodi akan mengajar di kelas A untuk materi struktur masyarakat. Ini saya sebagai contoh ya. Ini nanti untuk berlaku untuk ke semua materi, gitu. Jadi nanti akan setiap materi itu nanti akan muncul nama-nama ini di dalam breakout room, misal kelas A struktur masyarakat, terus nanti kelas A temanya mata pelajarannya hak asasi manusia, gitu. Itu nanti akan ada tulisannya seperti itu. Oke, nah nanti ketika ini sudah selesai di kelas A, semisal si pengajar sudah selesai, nanti langsung klik lagi breakout room, masuk ke main room. Oke, kita praktekkan masuk ke main room. Kita beralih langsung ke main room. Langkahnya sama aja. Klik sebelah kiri di layar HP, ada tulisan breakout room, pindah ke main room. Oke, ini masih ada yang tertinggal di jamnya mata kuliah itu dimulai, para instruktur harus sudah masuk di main room yang sudah disediakan. Gitu. Nanti ketika jam 1 instruktur akan masuk ke kelas masing-masing yang sudah ditentukan. Nah, kurang lebih dalam mengisi materi atau memberikan teori ke mahasiswa, kurang lebih itu ini kan 150 ya, 135 menit
berarti 2 jam setengah kurang 15 menit, itu para instruktur sudah menutup, ibaratnya itu sudah akhir pamitan 15 menit itu nanti balik lagi ke main room. Jadi 15 itu para instruktur sudah balik lagi ke main room, seperti itu. Kalau diulang lagi berarti apakah bisa ditimbulkan 15 menit pertama dan kedua, 15 menit di awal, kemudian 15 menit di akhir jam. Ya, Itu untuk di main room berarti 3 kali 50 menit dikurangi 30 menit ya, dikurangi 15. iya. Jadi total nanti mengajar itu 120 menit. Oke, maksud saya seperti itu, berarti ditentukan kita menyampaikan materi selama 120 menit ya Mas? Ya, betul. Artinya untuk koordinasi di main room 15 menit Di awal, acara, betul. 15 menit setelah kita menyampaikan materi. Ya. Boleh ya? Ya, betul. Betul. Jelas aja, Mas. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ini. Gak ada ya? Oke. Saya langsung masuk ke bagaimana cara untuk masuk ke ini, breakout room. Di pojok kiri, Mas. Di kiri atas, breakout room. Oke. Nah, nanti di situ ada main room. Main room itu adalah tempat kumpulnya instruktur sebelum mengajar di kelas masing-masing. Jadi tempat koordinasi para instruktur. Misal di sini kan jam 11 ya. Nanti jam 1, 10 menit sebelum jam 1 itu para instruktur harus sudah masuk di kelas main room untuk berkoordinasi. Nanti Pak Dodi, Pak Yoga, Pak Romi, Pak Iksan, dan Pak Yudiono itu masuk di main room dulu. Nah, ketika nanti sudah 10 menit, jadwal jam 1 tes sudah menunjukkan jam 1, baru nanti dipecah para instruktur masuk ke kelas masing-masing. Jadi ini di sini semisal kita contohkan di struktur masyarakat, itu Pak Dodi masuk nanti di kelas A, terus Pak Yoga nanti kelas B, Pak Romi di kelas D, Mas Iksan di D, dan yang terakhir Pak Yudiono itu masuk di kelas E. Seperti itu. Sampai segini ini ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Nanti kalau memang sudah tahu, saya lanjutkan untuk ke tahap berikutnya.